Wilujeng sumping rerencengan di video abdi wasta abdi Fedori Cetula Maidong abdi biasana di sauran Pedro kelas 12 MIPA 4 opat dina abdi ieu abdi dibatukan kalawan narasumber abdi Joshua Pulung umur 20 luar si alamat Green Galaxy City Taman Gigi Jalan AGV VM7 profesi minangka IT developer tempat ima narasumber serta wajib Kamis 3 April 2024 cipta-cipta abdi hoyong baroba kayaan front end developer hartu nuhun. Halo kak, namanya siapa kak? Ya, perkenalkan, nama saya Kevin Joshua Pulung. Bisa dipanggilnya? Saya biasa dipanggil Joshua. Langsung pertanyaannya aja ya kak. Mungkin kakak bisa ceritakan sih mengapa memilih jurusan IT atau masuk ke dalam bidang IT? Oh iya, jadi kenapa saya memilih ke jurusan IT? Karena emang basicnya saya tuh suka banget sama yang namanya komputer. Jadi dari kecil, pertama kali awalnya tuh dari kelas 3 SD. Nah, itu saya dikasih komputer sama ayah saya. Jadi dari situ saya mulai tertarik tuh. Pertama tertariknya karena main game. Lama-lama cari tahu nih gimana sih cara dapetin game gratis. Mulai-mulai tuh yang namanya nge-crack. Mulai dari situ tuh udah mulai tertarik terus gitu sama yang namanya dunia komputer. Tapi untuk masuk ke ranah yang berurusan sama yang coding yang benar-benar IT itu baru tercemplung pada saat saya itu masuk di kuliah. Karena pada saat sebelum kuliah itu yang saya tahu, saya cuma suka di depan komputer, saya suka main game, itu aja gitu. Oke, kan kakak udah kerja nih. Iya. Pasti pernah ngejam proyek kan? Mungkin bisa kasih pengalamannya ngejam proyek di bidang IT ini. Iya, jadi kemarin itu saya dikasih proyek juga di perusahaan saya. Jadi ada proyeknya itu project mini buat tim internal kita gitu. Jadi ada kita kayak buat website gitu sih. Nah, websitenya itu untuk membantu tim internalnya dari divisi saya itu sendiri. Kan kakak masuk ini pasti tahu dah kelebih ke kurang sukanya kakak itu di bidang IT ada nggak? Paling kalau dibilang kurang suka sih nggak ada ya. Paling mungkin agak dibilangnya lebih tepatnya kayak susahnya di IT kali ya. Kalau susahnya itu kadang kalau kita mau belajar hal baru itu, apalagi yang belum ada resource-nya di internet tuh kadang susah, kita harus kayak explore sendiri gitu, caranya gimana. Nah, kalau misalkan kita udah ada istilah kayak udah ada materinya gitu di internet, itu kan gampang tuh, udah ada guidance-nya buat belajar. Tapi kalau yang sama sekali nggak ada itu kayaknya sulit buat dipahami juga sih. Jadi kita harus coba-coba sendiri, itu yang bikin agak sulit aja sih. Oke. Kakak kan ini kan programmer ya? Iya. Pasti kan berkaitan dengan code-code segala macam. Mungkin kakak ada nggak kayak punya bahasa pemrograman yang kakak udah pahami? Oke, gitu? Sampai saat ini dari saya mulai masuk kuliah sampai sekarang itu ada beberapa bahasa pemrograman yang saya pelajari. Itu ada PHP, PHP, terus saya juga pernah coba Python, saya juga pernah coba C, saya juga pernah coba JavaScript, Java juga udah pernah, Kotlin juga pernah, terus Dart juga pernah. Jadi itu semua ada kegunaannya. Contohnya kalau JavaScript itu biasanya kalau saya bikin web, karena emang basicnya kan ada HTML, ada CSS. Nah, ada juga JavaScript-nya gitu. Nah, kalau di dunia sekarang ada yang namanya modern website. Nah, modern website itu dibangun berdasarkan JavaScript. Jadi full toolsnya tuh dominan JavaScript semua, tapi tetap harus ada kerangkanya HTML, CSS-nya gitu. Tapi yang menggerakkan itu biar bisa dinamis itu JavaScript gitu. Terus saya juga belajar Java sama Kotlin. Jadi kedua bahasa itu waktu itu saya pelajari buat belajar Android, karena untuk ngedevelop aplikasi di Android itu bahasa pemrogramannya salah satunya yang natif ya, itu pakainya kalau nggak Java Kotlin gitu. Nah, habis itu saya juga belajar Dart. Nah, Dart itu juga salah satu bahasa pemrograman yang saya pelajari buat melakukan developing aplikasi mobile. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi Flutter. Jadi Flutter itu adalah aplikasi atau framework yang dimana dia itu bisa support kalau kamu mau bikin aplikasi yang bisa di Android, bisa di iOS juga, dan bisa dalam bentuk web hanya dengan satu code aja gitu. Nah, itu namanya cross platform framework. Nah, selain Flutter itu ada juga yang namanya React Native. Nah, jadi Flutter sama React Native itu sama-sama cross platform framework. Bedanya kalau yang
Flutter itu dia pakai Dart, kalau React Native itu dia pakai JavaScript. Oke. Jadi banyak banget infrastruktur programan yang ini ya. Iya. Tapi kalau mau dibilang yang paling paham banget yang dipegang sampai sekarang itu JavaScript sih. Oke. Mungkin kan kebetulan saya juga pengen masuk dunia IT nih Kak. Iya. Mungkin Kakak bisa kasih tips and triknya. Tips dan triknya ya Iya. buat masuk IT ya. Paling sepengalaman dari aku sendiri sih, coba kamu di awal-awal itu belajarnya serius deh di bagian algoritma sama data struktur, karena hal itu biasa itu orang paling malas karena susah banget. Cuman hal itu tuh yang nanti akan dipakai buat kamu itu nanti interview kerja, karena di interview kerja nanti itu ada yang namanya tes logic gitu. Jadi ada yang namanya tes logic. Itu tes logic tuh kamu mungkin dikasih soal gitu dari perusahaannya pas kamu ngelamar. Ada soal coding. Nah, itu biasanya kalau di company gede ya yang ternama itu soalnya tuh susah. Jadi soalnya susah tuh maksudnya udah ngomongnya tuh udah sampai data struktur gitu. Nah, nanti kamu belajar sendiri. Mungkin kalau kamu sekarang SMA belum tahu kali ya data struktur kayak gimana. Tapi nanti di kuliah pasti diajarin kok tentang data struktur gitu. Nah, itu penting karena itu basic kali, at least kamu tuh harus tahu lah data struktur itu gitu. Karena itu yang membangun semua aplikasi yang kita pakai saat ini. Jadi kayak misalkan aku kan developing web pakai framework JavaScript. Nah, framework JavaScriptnya namanya React. Nah, teknologi di belakang React itu ada data strukturnya yang dipakai di belakang. Jadi semua tools mungkin yang kamu udah pernah pakai di dalam IT, kalau kamu udah pernah ngedevelop sesuatu ya misalkan ya, nah tools yang kamu pakai itu pasti belakangnya itu pasti ada data strukturnya gitu. Jadi itu fundamental yang kamu harus tahu sih. Yang penting nggak perlu jago banget sih sebenarnya di data struktur, tapi paham logiknya gitu, karena dipakai banget nanti buat interview kerja, soalnya penting banget sih kayak gitu. Soalnya juga, nah aku ini kan dari jurusan yang bukan jadi sebenarnya aku dari jurusan cyber security. Jadi itu cyber security itu bukan yang ngoding banget gitu. Nah, tapi pas aku lulus itu punya keinginan buat menjadi developer gitu, hatinya berubah gitu. Jadi mau crossover, mau jadi developer. Akhirnya aku belajar lagi dari awal. Sebenarnya nggak dari awal banget sih, karena emang di sebelumnya ada ngomongin tentang coding, tapi cuma nyenggol dikit aja gitu. Terus selebihnya aku yang explore sendiri setelah aku lulus gitu. Oke, ini waktunya udah mepet banget. Jadi mungkin terima kasih ya Kak untuk oh iya, siap. Click and drop it right. We are surfing the net, flying through the digital sky, logging on it to wait with a username password. We are in cyber again. OIT world of fun. We are connect from biz and buys or digital article in the well we trust. In the data we confide, riding the information over highway on the test side. Algorithms flow in a seamless stream, linking the world like a shared dream. Upload, download, that upload in the second pulse. We find our groove. OIT, a world of code. We are connect. From biz and byte or diplomatic. In the web we trust. Data we confide. Super highway on the side. Firewalls are keeping the way. Or cyber percent. Combat my social networks. We are friendship glow. In the chat room and forums, I consume OIT a world of code. We are connect the biz and bias.
of digital artists in the web. You trust in the data perfect, hiding the information. Super high quality on the design. 再有也是喜欢亲戚了面试后，我决定选择技术员开发者，是为我的专业。的为了的目标是建立信息技术合适的主持人。我觉得发生心情很好，而且我的新冠直接准备很高贵一笔本，自己为了能有保证空间，我非常热爱科学有。后来我也会一起从事这个科学有。